kehidupan sesuai dengan firman. Beracaralah sebebas-bebasnya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Semua yang sama-sama siap untuk belajar, sama-sama siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kita berikan applause. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, terima kasih teman-teman. Baik, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik, puji Tuhan, semua sehat-sehat. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan judul khotbah pada pagi hari ini adalah The Law of Giving. The Law of Giving atau hukum memberi. Ya, hukum memberi. Kita masih ada dalam tema yang namanya Giving and Generosity. Ya, kita masih ada dalam tema besar seperti itu. Memang Bapak Ibu kalau kita bicara tentang memberi, seringkali kan orang mengasosiasikan memberi itu adalah uang. Ya tentu saja itu betul, seperti yang sudah kita bahas ya di minggu-minggu yang lalu. Tapi juga sama-sama kita tahu bahwa memberi itu kan nggak cuma harus uang. Ya kan, kita bisa memberi sebetulnya apapun. Yang paling sederhana ya kita bisa memberi senyum, memberi sapaan, memberi tenaga, waktu dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi kita bisa memberi apa saja. Prinsipnya adalah Bapak Ibu harus memberi. Itu aja prinsipnya. Ya, Bapak Ibu harus memberi. Kalau Bapak Ibu bisa tersenyum, ya Bapak Ibu bisa kasih senyuman. Coba sekarang, lihat kanan kirinya, lalu kasih senyuman. Coba. Nah, bisa kan? Nah itu juga memberi. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya adalah kita harus memberi. Ya, kita harus memberi. Dan kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Tapi kan Bapak Ibu bisa punya senyuman. Ya kan? Kalau Bapak Ibu bisa memberikan waktu, Bapak Ibu bisa berikan waktu. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan tenaga, Bapak Ibu bisa memberikan tenaga. Jadi kalau Bapak Ibu beralasan, saya nggak bisa memberi Pak, karena saya nggak bisa uang. Ya nggak juga kan? Kita kan bisa memberi apapun. Yang penting Bapak Ibu harus memberi. Oke? Nah, tema kita masih Giving and Generosity. Memang ini dua hal ini berbeda, tapi saling erat satu dengan yang lainnya. Dua hal yang berbeda, tapi saling bereratan. Ya, jadi saya akan bagi seperti ini. Boleh dilihat slide-nya? Oke. Yang pertama itu ada giving, ya. Lalu ada generosity. Kalau giving, menurut saya ini hubungannya dengan sesuatu yang kita beri. Sebentar. Boleh dikasih lihat di depan, bahan khotbahnya di depan. Ini soalnya di sini cuma ada tampilan Bapak Andi Iskandar, pengkhotbah. Bisa dilihatin depan. Oke ini ya, supaya saya nggak balik-balik ke belakang. Jadi giving itu berhubungan dengan sesuatu yang kita beri. Sementara yang namanya generosity, itu hubungannya dengan kerelaan hati untuk memberi. Jadi kalau giving itu masalah jumlah. Tapi kalau generosity itu masalahnya adalah masalah hati. Ya, jadi masalah hati. Jadi giving dan generosity memang dua hal yang berbeda, tapi satu dengan yang lain itu saling berhubungan. Generosity adalah penyebab, giving adalah akibat. Ya, generosity adalah penyebab, sementara giving adalah akibat. Nah, hari ini saya akan bahas dua hal tersebut, giving dan generosity. Tapi mari kita baca dulu ayat firman Tuhan. Ini menjadi ayat emas kita atau perikop emas kita pada pagi hari ini. Ini sebetulnya sudah dibahas juga oleh Ko Anin, sempat disinggung minggu lalu ya. Tapi mari kita bedah lebih dalam ayat ini. Saya ambil dari 2 Korintus 9. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya bacakan dulu, nanti kita akan bahas ayat demi ayat. Oke, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-6, satu lagi bentar. Boleh ditampilkan waktunya di monitor di depan. Saya kalau nggak ada waktunya dari saya nggak tahu sisanya tinggal berapa menit lagi. Bisa tampilkan di depan supaya saya tahu waktunya tinggal berapa lagi. Oke, ayat yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin, dan kebenarannya tetap untuk selamanya. Dan yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian ayat firman Tuhan. Nah, mari sekarang kita akan bedah satu demi satu. Bapak Ibu kalau, ya tadi sudah dibilang ya, tentu saja kalau giving itu bisa tentang apapun.
Tapi supaya Bapak Ibu lebih terbayang, lebih gampang dibayangkan, mari saya persempit konteks givingnya masalahnya tentang uang. Ini bukan karena tidak ada motivasi apa-apa saya, tapi supaya lebih gampang aja karena kalau giving waktu, giving tenaga kayaknya agak abstrak ya. Supaya gampang saya akan mengerucut saja giving tentang uang. Tapi sekali lagi, giving tidak harus tentang uang saja. Tapi saya akan bayangkan atau kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan givingnya adalah tentang masalah uang. Oke? Supaya gampang. Baik, kita akan bahas dulu yang pertama. Jadi saya akan masuk dulu topik tentang yang namanya giving. Boleh lihat slide-nya. Yaitu masalahnya jumlah. Ya, jumlah. Nah, kalau kita bicara tentang masalah jumlah, masalahnya adalah seberapa banyak kita harus memberi. Ya kan? Pertanyaan besarnya adalah berapa banyak yang harus kita beri? Mari kita persempit dalam konteks memberinya uang. Supaya gampang dibayangkan. Berapa banyak sebetulnya jumlah uang yang harus kita beri? Kan ini pertanyaan besarnya. Yang memberi sih memberi, oke. Ya kan, tapi berapa banyak sih yang harus kita beli? Ya kan? Mari kita baca ayat yang tadi, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Ini Paulus yang nulis ya kepada jemaat Korintus. Camkanlah ini. Jadi ini betul-betul kata apa ya, penekanannya kenceng nih. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ingat ya, depan-depannya itu katanya camkanlah, camkanlah, camkanlah. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca 2 Korintus 9 ini memang konteksnya uang. Kalau yang ayat tadi itu memang konteksnya uang. Kalau Bapak Ibu baca secara lengkap ya, ini kisahnya itu sedang ada pengumpulan dana, pengumpulan uang untuk jemaat-jemaat di Yerusalem. Jadi memang kalau ayat yang ini konteksnya memang tentang uang. Nah Paulus di sini memberikan sebuah prinsip yang sangat penting. Sebuah hukum yang sangat penting. Yaitu hukum menabur dan hukum menuai. Ya. Ibu perhatikan, hukum ini sifatnya pasti. Hukum ini sifatnya pasti. Karena tadi di Paulus di depan bahkan bilang, camkanlah ini. Artinya Bapak Ibu mesti ingat-ingat itu, camkanlah ini. Jadi ini sifatnya pasti. Dan tidak ada pengecualian. Mau anak kecil, orang dewasa, orang tua, laki-laki, perempuan. Nggak ada batasan. Pokoknya siapa yang menabur, dia akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Dan yang menarik, di sini tidak dikatakan berapa jumlahnya. Coba lihat lagi ayatnya coba. Di sini kan tidak dikatakan berapa jumlahnya. Yang penting menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Enggak dikatakan berapa jumlahnya. Tapi ini tidak berlaku buat persepuluhan. Kalau persepuluhan kan kita sama-sama tahu itu sudah ada hukum yang lain, ya kan? Jadi ini di luar konteks persepuluhan. Jadi ini dalam konteks kita memberi, giving. Jadi Bapak Ibu mau memberi berapapun, bebas. Bebas. Bapak Ibu mau memberi sedikit, ya silakan. Bapak Ibu mau memberi banyak, sok wae. Terserah. Jadi bebas. Nggak ada jumlahnya kan tadi kan. Jadi bebas. Cuman begini Bapak Ibu, saya perlu tekankan. Bapak Ibu mau memberi sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu memberi sedikit, jangan iri sama orang-orang yang memberi banyak. Jangan iri. Kenapa? Karena orang yang memberi banyak, orang yang menabur banyak, pasti dia akan menuai banyak. Itu aja. Jadi kalau Bapak Ibu siap hati Anda, saya siap hati saya Pak, melihat teman saya dia memberi banyak dan hasilnya banyak, saya siap. Ya sudah, nggak apa-apa, beri aja sedikit. Ya tapi prinsipnya, menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Nggak ada batasannya. Nah, supaya lebih Bapak Ibu kegambar, kebayang, mari saya berikan ilustrasi. Ya kan kalau kita menabur benih seperti Markus 4 ayat yang ke-8 dikatakan kalau kita menabur benih ada yang berbuah 30, ya kan ada yang berbuah 60 dan ada yang berbuah 100. Meskipun itu konteksnya firman Tuhan saya tahu, tapi kita anggap aja bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat dan 100 kali lipat. Oke, saya akan gunakan yang 100 kali lipat. Kalau kita menabur kita akan menuai 100 kali lipat. Oke, supaya ilustrasi aja. Dan saya juga tahu kan Pak Andi kalau kita menabur berupa uang, kembalinya kan nggak harus berupa uang. Bisa berupa yang lain-lainnya. Bisa berupa kesehatan, bisa berupa penjagaan. Saya tahu, nanti kita bahas di belakang. Tapi kita anggap saja, supaya ilustrasi ya. Anggap aja kalau kita menabur uang, kembali uang secara full. Sebagai ilustrasi. Saya juga tahu, kan kalau memberi motivasinya nggak boleh salah. Motivasinya kan jangan mau begitu dong, itu kan untung rugi. Ya saya juga tahu. Ini kan cuma ilustrasi, Bapak Ibu ya. Kita anggap aja ilustrasinya benar. Karena kan tadi hukumnya bilang kalau kita menabur kita akan menuai. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau menabur sedikit, ora apa-apa, terserah. Bapak Ibu menabur banyak, juga ora apa-apa, ya terserah Bapak Ibu.
Tapi buat Bapak Ibu yang menabur sedikit, siapkan hati Anda. Mari kita lihat ilustrasinya. Boleh lihat slide-nya? Misalnya, ini ada 2 orang yang memberi. Yang satu memberi 10.000. Boleh nggak? Ya boleh aja, nggak apa-apa kok, terserah. Ada lagi orang yang kedua memberinya 1 juta. Boleh? Boleh juga, terserah nggak apa-apa. Tapi mari kita lihat perbedaan buahnya ya. Kita anggap berbuahnya 100 kali lipat. Kalau yang menabur ceban itu bahasa Perancis, Bapak Ibu ya. Yang menabur ceban, berbuah 100 kali lipat, hasilnya cetiau. Ya bersyukur tentu saja. Tapi orang yang nabur cetiau, berbuahnya 100 kali lipat, hasilnya 100 juta. Perbedaan benih awal-awalnya hanya 990.000. Perbedaan benih. Tapi gara-gara berbuah, sekali lagi ini cuma ilustrasi, berbuahnya adalah bedanya 99 juta. Jadi buat Bapak Ibu yang mau nabur ceban nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Tapi siapkan hati Anda melihat teman Anda dia menuai 100 juta. Siap nggak hatinya? Oh siapa? Ya sudah, ceban aja. Tapi kalau nggak siap, silakan menabur banyak. Karena orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini masalah jumlah. Nah itu bedanya. Dan ini kan yang ngomong bukan saya. Ini kan yang ngomong tadi, Paulus. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Bukan saya ini yang ngomong. Tapi kalau diilustrasikan supaya lebih kegambar, lebih kebayang, kurang lebih angkanya seperti itu. Jadi gak ada batasan minimum dan gak ada batasan maksimum. Berapa yang harus kita beri. Tergantung dari kerelaan hati kita. Nah sekarang mari kita masuk ke poin yang kedua tentang generosity. Ya kan, mari kita lihat slide-nya. Ini poin yang lebih penting. Yaitu tentang kerelaan hati. Karena ini adalah penyebab. Memberi itu akibat, tapi ini penyebabnya. Yaitu bagaimana kerelaan hati kita dalam memberi. Mari kita lihat ayat yang tadi kelanjutannya. Oke, masih di 2 Korintus 9. Sekarang ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ke-6 sudah kita bahas, sekarang kita mari lihat ayat yang ke-7. Ya, ke-7. Seberapa banyak sih kita harus memberi? Ya kan? Kita lihat ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi memang gak ada batasan minimum, gak ada batasan maksimum. Lalu seberapa yang mesti kita beri? Tergantung seberapa limit Anda menjadi sedih dan menjadi terpaksa. Itu aja limitnya. Begitu Bapak Ibu memberi ceban masih oke. Memberi 50.000 masih oke. Memberi 100.000 masih. Udah mulai memberi 1 juta, mulai ada terpaksa atau sedih. Itu limit banget. Jadi limitnya itu gampang. Limitnya itu kerelaan hati dan apakah Anda merasa sedih apa enggak. Karena ada loh Bapak Ibu ayat di Alkitab, nanti kita baca. Orang yang sampai limit tertentu dia sedih hati. Ada orang di Alkitab nanti kita baca. Orang yang memberikan dalam limit tertentu dia merasa terpaksa. Ada. Dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami. Memberi dalam batas tertentu Anda mulai aduh sayang. Aduh sayang ini lebih buat apa. Ya udah berarti Anda merasa terpaksa. Itu berarti Bapak Ibu enggak sanggup memberi sebesar itu. Oke, coba mari kita lihat orang ini ya. Yang memberi dalam batas tertentu dan dia akhirnya merasa sedih. Mari kita lihat Markus 10, 17 sampai 22. Markus 10, 17 sampai 22. Mari saya bacakan dulu buat Bapak Ibu. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Ini jawab Yesus kepada orang tadi ya. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Berarti ini udah agak berumur orangnya ya. Lalu ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat yang ke-22. Mendengar perkataan itu, orang tersebut menjadi kecewa. Ingat, kecewa, sedih hati, terpaksa. Lalu dia pergi dengan sedih sebab banyak hartanya.
Jadi memang ada, ayat yang di Korintus tadi itu bukan basa-basi. Jadi memang ada orang yang dalam limit tertentu, dia akan merasakan sedih atau dia akan merasakan terpaksa pada saat dia memberi. Oke, Bapak Ibu, ini kisah tentang seseorang, nanti akhirnya dikatakan ini adalah seorang yang kaya raya. Lalu orang itu kan datang, Tuhan bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus tadi bilang kan ya, ya taati perintah-perintah Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Lalu orang itu bilang, oh itu mah aku udah, dari dulu mah aku udah begitu. Kalau Bapak Ibu, maaf ini dalam tanda kutip ya, kalau Bapak Ibu jadi Yesus. Lalu orang muda itu bilang, orang itu ngomong begitu kepada Bapak Ibu. Oh itu mah saya dari dulu udah. Jangan membunuh udah, jangan mencuri udah, hormati ayah ibu udah. Semua saya udah. Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan Yesus, Bapak Ibu mau jawab apa sama orang yang bilang begitu? Mungkin kita mah, bohong kamu. Nggak mungkin ada orang yang sanggup, bertobat kamu, berarti kamu berbohong. Gitu Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu bilang begini, oh ya udah kalau gitu mah berarti udah masuk kerajaan surga. Ya udah ngapain nanya tuh? Atau begitu? Atau seperti Tuhan Yesus tadi responnya. Kalau kita lihat lagi ayatnya. Atau Bapak Ibu juga seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu bilang begini. Memandang dia, menaruh kasih kepadanya. Lalu Bapak Ibu bilang gini sama orang itu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikuti aku. Bagaimana respon Bapak Ibu? Seperti Yesus? Atau kayak yang tadi? Kayaknya kalau kita mah yang tadi ya, bohong. Nggak mungkin, mana ada manusia begitu, nggak mungkin. Saya aja nggak begitu, apalagi kamu. Mungkin begitu ya kita mah ya. Tapi Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Tuhan Yesus bilangnya seperti ini. Bapak Ibu, saya merenungkan ayat ini ya. Dan ternyata ayat ini punya beberapa pembelajaran rohani. Yang saya mau sharingkan kepada Bapak Ibu. Perhatikan pembelajaran-pembelajaran rohani ini. Dari ayat ini aja. Ayat ini aja. Oke, mari kita lihat ya. Ayat ini saya rapikan ke sebelah kiri. Tetap ayatnya sama. Dan saya akan fokus kepada ayat yang bagian yang ini dulu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Saya akan fokus dulu ke sini ya. Lalu saya akan tandai yang bagian ini itu adalah kategorinya memberi. Kelihatan nggak? Memberi ya. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah, kan itu memberi ya, kepada orang-orang miskin. Nah, perhatikan. Pembelajaran yang pertama dari ayat ini. 1. Pemberian kita tidak menentukan kita masuk surga atau tidak. Tetapi menentukan upah kita di surga. Karena ayat itu tidak bilang begini, beri, jualah, maka engkau akan masuk surga. No. Pergi, jualah, maka engkau akan dapat harta di surga. Artinya orang ini sesungguhnya sudah masuk surga. Orang ini sudah peroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena dia sudah percaya kepada Yesus. Satu-satunya syarat buat kita masuk surga adalah kalau kita beriman kepada Yesus. Dan orang ini sudah beriman, sudah percaya. Paling enggak kelihatan dari ayatnya. Tadi waktu dia datang kepada Yesus dan dia bertelut. Ya kan? Dia menyembah. Paling enggak kalau dari situ kita sekilas, orang ini sudah percaya. Ya kan? Dan dia sudah taat semua perintah-perintah Allah. Jadi sebetulnya dia sudah masuk kerajaan surga. Yang Yesus tekankan dari ayat ini adalah pemberian kita sesungguhnya akan menjadi upah kita di surga. Bapak Ibu, coba Anda renungkan ya. Oh jadi memberi itu dampaknya luar biasa loh, memberi itu. Memberi itu bukan cuma menguntungkan orang yang kita beri. Memberi itu keuntungannya juga, kalau kita mau pakai tanda keuntungan, quote unquote, memberi juga keuntungannya buat kita. Bukan cuma buat orang yang diberi, tentu dia senang. Bukan cuma buat orang yang diberi, tapi buat kita sang pemberi. Pertama, apa yang kita tabur, kita akan tuai di bumi ini. Yang kedua, apa yang kita tabur, kita akan mendapatkan upah di surga. Wow. Memberi akan membuat kita mendapatkan upah di surga. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, lihat lagi ayatnya. Saya tambahin sedikit bagian ayat yang ini ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saya tambahin sedikit. Bapak Ibu, coba kita perhatikan orang ini ya. Orang ini. Jadi orang ini sudah taat semua perintah Allah, namun hatinya itu masih terikat kepada sesuatu. Dalam hal ini adalah hartanya. Nah ini penting juga buat kita loh Bapak Ibu. Memang kalau dalam konteks ini dia terikat kepada harta. Ya kan, tapi kan kita bisa terikat oleh macam-macam. Kita bisa terikat sama pekerjaan kita bisa terikat sama hobi kita, apapun. Nah ketika kita terikat, kita sulit mengikuti dia. Coba saya ilustrasikan buat Bapak Ibu ya. Boleh kameramennya datang sebentar?
Saya sudah siapkan sebuah tas, saya kasih ilustrasi. Anggap saya seseorang tadi, ya, seseorang tadi. Jadi ada Tuhan Yesus di sana, saya ngejar-ngejar nih, ngejar-ngejar. Lalu saya bilang, Tuhan, apa yang perlu saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya kan? Oh, lakukan tadi perintah-perintah Allah. Oh, itu mah udah. Oh, kalau gitu jual dan belilah kepada orang-orang miskin. Ini adalah hartanya. Ini bayangan hartanya. Dan kalau Bapak Ibu penasaran ini apa isinya? Nah, isinya ini. Boleh sini? Ini harta. Paling enggak sebagai ilustrasi ya. Bapak Ibu jangan angkat rame dulu. Saya punya harta nih. Wow, ini cepecengan. Kelihatan enggak? Cepeceng. Pamer harta dulu. Jadi ini harta saya nih, harta orang itu banyak. Selain uang, saya juga punya beberapa hal. Maaf ya, ada brandnya nih. Ada gadget, ada tab. Jadi ini penuh dengan harta. Oke? Oke, makasih, makasih. Nah, jadi seorang itu, bayangkan ya, dia punya harta banyak. Punya harta banyak mendekati Yesus. Lalu Yesus bilang begini, pergi, jualah ini. Pergi, lepaslah ini, jual. Lalu hasil dari ini kamu kasih kepada orang miskin. Lalu orang kaya itu ngapain? Dia tertunduk sedih dan dia pergi. Saya penasaran Bapak Ibu, saya penasaran. Kenapa orang itu nggak nawar sama Yesus gitu? Kalau semua mah berat Tuhan, berat kalau semua mah. Gimana kalau 50%-nya aja lah inilah. Atau 30%-nya aja. Ya boleh dong Tuhan, ya kan yang penting memberi kan. Kalau semua mah berat memang berat. Inilah ya 30% lah boleh lah. Saya bingung kenapa dia nggak sama sekali nggak menawar. Dia langsung, boleh lihat lagi ayatnya? Coba lihat lagi ayatnya. Dia langsung sedih. Dan dia meninggalkan Yesus. Pembelajaran yang kedua yang perlu kita renungkan adalah apa yang kita miliki justru bisa menjadi penghalang untuk kita datang dan mengikuti dia. Dan ingat ya, apa yang kita miliki itu bukan cuma harus uang loh. Hobi kita, kesenangan kita, apapun, pekerjaan kita bahkan, apapun. Itu malah bisa menjadi penghalang supaya kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Pembelajaran yang ketiga dari ayat ini. Boleh lihat slide-nya? Yang ketiga adalah memberi apa yang kita punya merupakan langkah awal untuk mengikuti dia. Memberi apa yang kita punya merupakan langkah awal untuk mengikuti dia. Kenapa? Perhatikan ayatnya. Tuhan tidak bilang begini loh. Oh ya udah kamu ikut aja saya dulu. Kamu ikut aja dulu. Nanti kalau kamu ikut saya, kamu akan bisa memberi. Paham maksud saya? Dia tidak bilang gitu. Dia bilang gini. Pergi, jual dulu, baru ikut aku. Dia tidak bilang gini. Ikut aku aja dulu. Simpan aja dulu hartanya gak apa-apa. Ikut aku aja dulu. Nanti kalau kamu ikut aku, lama-lama kamu pasti mau memberi. No. Pergi dulu, jual dulu, baru ikutlah aku. Bapak Ibu perhatikan, memberi apa yang kita punya merupakan langkah awal untuk mengikuti dia. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini punya ikatan apa, saya nggak tahu. Tapi memberi apa yang kita punya, nggak harus uang sekali lagi ya. Memberi apa yang kita punya, itu adalah langkah awal kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus. Petrus melepaskan usahanya. Paulus melepaskan jabatannya. Baru dia atau baru mereka mengikuti yang namanya Yesus. Bapak Ibu saya nggak tahu, Bapak Ibu harus lepaskan apa dulu. Supaya bisa pergi dan mengikuti Yesus. Kalau saya rangkum, boleh lihat slide-nya. Ayat ini tadi punya 3 pembelajaran rohaninya, kurang lebih 3-3-nya ini. Boleh tampilkan slide-nya. Yang pertama, pemberian kita tidak menentukan kita masuk surga atau tidak. Tapi menentukan upah kita di surga. Yang kedua, apa yang kita miliki justru bisa menjadi penghalang untuk kita datang dan mengikuti dia. Yang ketiga, memberi apa yang kita punya merupakan langkah awal untuk bisa mengikuti dia. Itu dari kisah orang kaya tadi. Tapi coba Bapak Ibu renungkan ya. Ini saya banyak merenung ayat ini. Bapak Ibu renungkan, saya tampilkan kembali ayat ini ya. Saya renungkan. Menurut Bapak Ibu, permintaan Yesus kepada orang kaya ini masuk akal atau tidak? Coba sekarang bayangkan ya. Ganti kata dia dengan nama Bapak Ibu. Yesus memandang Andi. Dan menaruh kasihnya kepada Andi. Lalu berkata kepada Andi. Hanya satu kekuranganmu Andi. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah.
Ganti kata dia dengan nama Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau diminta oleh Tuhan Yesus ayat ini, Bapak Ibu mau? Saya coba pengen tahu nanti yang pulang dari ibadah ini, pulang ke rumah menjual semua hartanya. Ada nggak deh kira-kira nih? Kalau ada laporan ke gereja ya, berarti luar biasa banget, bener. Tapi sekali lagi loh, nggak salah juga. Nanti kita bahas ya. Tapi masuk akal nggak menurut Anda? Agak berlebihan nggak permintaannya? Kita mesti pulang dan menjual semua yang kita punya loh. Mobil kita, rumah kita, usaha kita, apapun kita jual semuanya. Make sense? Nah, kalau merenungkan ayat firman Tuhan tuh mesti kayak begini. Biar benar-benar, kumanya. Ya gitu Bapak Ibu. Dan kalau baca sekilas aja mah ya udah, amin, udah beres. Tapi kalau direnungkan seperti ini, kalau saya jadi orang muda itu, saya datang kepada Yesus dengan harta yang saya punya, apapun berapapun jumlahnya sekarang, lalu Tuhan minta begitu, wow. Jangan-jangan kita semua seperti orang muda itu. Tapi menurut saya, apa yang Yesus minta di sini masuk akal. Karena ada ayat di Alkitab, nanti kita lihat. Ada contoh-contoh di Alkitab, orang yang memberi betul-betul segalanya. Ada. Coba kita lihat 2 contoh ya, saya pakai 2 contoh. Contoh yang pertama, janda di Sarfat. Boleh kita lihat ayatnya, 1 Raja-Raja. Bapak Ibu masih semangat? Oke, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8 sampai ke-15. Saya bacakan aja secara cepat, biar Bapak Ibu di Alkitab tuh ada loh orang yang mau memberi betul-betul apa-apa. Betul-betul segala yang dia punya tuh ada. Ini bukan basa-basi berarti Tuhan Yesus ngomong begitu. Bukan. Masalahnya sanggup apa enggak kita, itu aja. Oke, kita lihat ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintah seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berkata lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku dan setelah makannya kami akan mati. Jadi betul-betul udah habis Bapak Ibu, nggak ada lagi. Dan Elia memintanya. Kita baca selanjutnya ya. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia memberi semua yang dia punya. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa lama waktunya. Contoh yang pertama. Mari kita lihat di perjanjian baru. Contoh yang kedua. Markus 12, 41 sampai ayat yang ke-44. Ya, 41 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Mungkin ini bisa inspirasi buat Pastor Arif ya. Jadi memang kapan-kapan Pastor Arif mesti berdiri di situ lalu nungguin. Sayang Pastor Arifnya nggak ada ya. Kalau nggak ini bisa jadi inspirasi buat Pastor Arif nih. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Dan dia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Stop dulu di sini. Bapak Ibu, kata miskin di sana yang saya berikan warna merah. Itu dari kata Yunani namanya itu potos. Kata Yunani itu potos. Bapak Ibu, kata miskin dalam kata Yunani itu banyak terjemahannya. Banyak macamnya. Ada orang yang miskin tapi buat makan masih ada. Tapi kategorinya miskin. Ada orang yang dibilang miskin juga. Buat makan hari ini dia cuma bisa makan sekali. Tapi kalau buat besok masih punya cadangan. Itu juga dikatakannya miskin. Tapi miskin potos ini miskin semiskin-miskinnya. Yang kalau dia makan hari ini, makan yang ini nih, dia udah gak tahu mesti makan apa lagi. Itu miskin yang itu. Miskin betul-betul sehabis-habisnya. Dan janda ini miskin sehabis-habisnya. Tapi dia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Kita lihat ayat yang berikutnya.
Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Lihat, semua yang ada padanya. Yaitu seluruh nafkahnya. Jadi Bapak Ibu, permintaan Yesus tadi kepada orang tadi. Pergi, jualah semua yang kau miliki. Bukan permintaan main-main dan bukan permintaan yang tidak mungkin. Bukan, itu mungkin dilakukan. Ya kan? Benar bisa dilakukan. Tapi masalahnya, apakah kita sanggup? Dan kalau Bapak Ibu betul-betul mau lakukan, nggak ada larangan loh. Nggak ada larangan, benar. Selama Anda sukacita dan tidak sedih, silakan. Sekali lagi silakan. Karena batasannya itulah sukacita, tidak sedih atau tidak terpaksa. Cuman mungkin kebanyakan kita, termasuk saya, mungkin kita belum sampai level situlah. Kita belum level situ. Tapi prinsipnya Bapak Ibu, Anda harus memberi. Kita harus memberi. Itu dulu prinsipnya. Berapapun jumlah yang kita punya. Karena Tuhan lebih melihat hati daripada melihat jumlah. Mari kita lanjut lagi, sedikit lagi saya selesai. Sekarang kita lanjut lagi 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, nah ini tadi ya saya ingatkan ayat tadi. Sekarang 28 sampai yang 10. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu. Supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala hal. Ingat ya, ini konteksnya waktu itu saya bilang tadi Korintus konteksnya memang uang. Tapi begitu kita memberi uang, Tuhan berkecukupan, membuat kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Bukan cuma uang loh, segala. Kesehatan, perlindungan, penjagaan, kondisi keluarga kita dan lain sebagainya. Dan malah berlebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, dia membagi-bagikan, dia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dari sini saya mau tekankan adalah yang tadi. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu. Jadi betul, kalau kita memberi berupa uang, tidak harus selalu balasannya juga berupa uang, tidak. Kalau kita memberikan berupa tenaga, berupa waktu, pelayanan segala macam untuk Tuhan, tidak selalu balasannya juga waktu ataupun tenaga lagi, tidak. Bisa dalam bentuk yang lain. Tapi segala sesuatu yang kita perlukan, dia pasti pelihara. Oke, ayat yang terakhir, setelah ini saya selesai. Ayat yang ke-10, oke, ke-10. Sebelum kita masuk ke ayat yang 10, Bapak Ibu, kalau kita pakai analogi penabur ya, saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu jadi penabur, yang tadi ini, kalau Bapak Ibu mau memberi, kira-kira apa sih yang membuat kita sulit untuk memberi? Apa yang membuat Bapak Ibu sulit untuk menabur, kalau pakai analogi penabur? Atau apa yang membuat Bapak Ibu sulit untuk memberi? Kenapa Bapak Ibu sulit untuk memberi? Why? Kalau menurut saya, kenapa kita salut memberi atau takut untuk memberi? Menurut saya ada 2 alasan. Boleh lihat slide-nya? Kenapa kita takut memberi? Menurut saya ada 2. 1, kita takut sumber kita berkurang. Ya, kalau kita ngomongin penabur, kita takut benih kita itu berkurang. Yang kedua, kenapa kita takut memberi? Karena kita takut kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Betul nggak? Menurut saya paling enggak ada 2 ini. Ya kalau saya memberi terus Pak, nanti gimana dong sumber saya, benih saya nanti habis dong Pak. 1 itu. Yang kedua, kalau saya beri terus Pak, lalu saya apa kebahagiaannya Pak? Saya dapat sisa apa Pak? Saya makan apa Pak? Bapak Ibu, yang luar biasa adalah makanya kita kagum sama Tuhan ya. Tuhan tahu banget kekhawatiran kita. Tuhan tahu banget sama ketakutan kita. Kenapa kita gak mau beri itu Tuhan tahu banget. Tahu banget. Kenapa? Mari kita lihat ayat yang ke-10. Jawabannya ada di ayat yang ke-10. Untuk menjawab ketakutan kita dalam memberi. Mari kita baca ayat terakhir kita. Iya, Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Dan roti untuk dimakan. Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Wah. Saya baca sekali lagi ya.
Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saya takut memberi Pak Andi. Kenapa? Karena saya takut nanti saya hilang benihnya. Saya nggak punya benih. Kalau saya tabur-tabur terus Pak. Kalau saya ambil benihnya, saya tabur. Saya ambil, saya tabur. Ya nanti gimana? Sumber ini kan lama-lama habis ini benihnya. Kalau saya tabur lagi buat orang lain, tabur lagi. Nanti gimana Pak? Saya akan kehilangan benih ini Pak. Lalu kalau saya tabur, saya kasih ke orang lain, saya tabur terus, beri-beri terus. Nanti saya makan apa Pak? Ya kan? Saya udah siapin juga roti Bapak Ibu. Saya makan apa ini? Menggoda untuk dimakan ya, tapi ini plastik nih jangan dimakan. Saya makan apa? Jadi ketakutan kita kan begitu kan? Takut benihnya ini habis. Karena kita takut ditabur-tabur ininya habis. Yang kedua kalau udah habis kita gak punya roti buat dimakan. Kita mesti makan apa dong Pak? Mesti makan apa dong Tuhan? Tapi kalau kita lihat ayat yang tadi. Tuhan bilang apa? Coba lihat lagi ayatnya. Kita tabur benih ini ya. Saya simpan dulu ya. Kita tabur. Begitu kita takut habis, begitu ini sudah mulai sedikit, sudah mulai menipis, siapa yang menyediakan lagi? Boleh ayatnya lagi? Siapa yang menyediakan ini? Dia yang kembali akan menyediakan benihnya. Benihnya kembali akan full, tumbuh. Dan begitu Bapak Ibu misalnya habis nih, benihnya habis. Ya habis nih, entah bagaimana kok. Ya Tuhan kasih ujian gitu, habis benihnya. Enggak tahu apa yang bisa dimakan. Tuhan bilang, dia yang menyediakan roti untuk dimakan. Nggak tahu gimana tiba-tiba ada roti. Nggak tahu gimana tiba-tiba ada makanan yang bisa kita makan. Jadi Bapak Ibu kalau saya jadi Tuhan, mungkin Tuhan juga bingung kali disuruhnya manusia itu gimana sih. Dia disuruh nabur takut. Padahal sumbernya benihnya aku yang siapin. Waktu dia nabur dia takut nggak bisa makan. Padahal makanan aku yang siapin. Aku nggak ngerti sama manusia ini. Orang ngerti aku rumit manusia ini. Betul gak Bapak Ibu ya? Tapi ini loh Bapak Ibu. Coba sekali lagi, terakhir bentar lagi. Benih Tuhan siapkan. Benih Tuhan siapkan. Karena kita bisa tabur. Tabur, siapin lagi sama Tuhan. Tabur, siapin lagi sama Tuhan. Yang Tuhan gak bisa paksa adalah ini loh. Benihnya dia bisa cukupkan. Dan dia bisa tumbuhkan benihnya. Yang dia gak paksa itu adalah ini loh. Perpindahan dari tangan kanan ke hati kita. Ke tangan kiri memberi. Itu yang Tuhan gak bisa paksain. Sekali lagi saya ulangi ya. Benihnya dia bisa siapkan. Takut makanan dia bisa siapkan. Yang Tuhan gak bisa paksa adalah perpindahan dari sumber yang kita punya input. Menuju kepada hati yang rela memberi. Sehingga tangan kita mau memberi output. Itu yang dia gak bisa paksakan. Tapi masalah benih, masalah makanan, masalah tanah. Dia bisa kondisikan. Biar semuanya berbuah dan tersedia. Bapak Ibu, khotbah ini bukan cuma buat Bapak Ibu. Khotbah ini juga buat saya banget. Buat saya juga. Ya kenapa saya mesti takut memberi? Dan kalau masalah jumlah tadi sudah kita bahas. Enggak ada batasannya. Terserah Bapak Ibu. Yang penting Anda tidak tersedih dan tidak terpaksa. Saya amankan dulu ya, takutnya hilang. Terakhir Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah kata-kata ini. Boleh tampilkan slide-nya? Benih dapat Tuhan siapkan. Tanah yang subur, benih dapat Tuhan sediakan. Tanah yang subur dapat Tuhan siapkan. Bahkan hasil dari benih dapat Tuhan tumbuhkan. Semua Tuhan bisa supply semuanya. Bisa siapkan. Namun hati yang rela memberi. Itu yang Tuhan cari dari kita. Hati yang rela memberi. Itu yang Tuhan gak bisa paksa Bapak Ibu. Itu yang Tuhan gak bisa paksa. Sebetulnya semua ketakutan kita dalam waktu memberi. Semua sudah Tuhan siapkan. Tinggal masalah hati kita mau apa enggak untuk memberi. Giving and generosity. Amin. Haleluya.
Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini apakah sudah menjadi orang yang sering memberi, atau masih jarang memberi, atau mungkin bahkan tidak pernah memberi. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa renungkan, dan Bapak Ibu nanti bisa membuat komitmen, kita nanti sama-sama akan membuat komitmen yang baru, supaya memiliki hati yang rela untuk bisa memberi. Saya juga nggak tahu apakah saat ini Bapak Ibu juga terikat sesuatu. Masih ada hal-hal yang di dunia ini yang membuat Bapak Ibu tidak bisa sepenuhnya datang kepada Yesus. Seperti orang muda tadi. Mari kita juga membuat komitmen yang baru. Lepaskan, tinggalkan itu. Buat Tuhan menjadi yang nomor satu dalam kehidupan Bapak Ibu. Ikutlah Dia, pergilah kepada Dia. Lepaskan semua hal yang ada di dunia ini. Menuju kepada Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Jangan lihat kanan, jangan lihat kiri. Semuanya bicara kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ambil komitmen kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, aku mau punya hati yang rela memberi Tuhan. Maafkan kalau saya selama ini sulit untuk memberi Tuhan. Padahal tadi firman-Mu katakan bahwa benih Engkau yang siapkan. Bahkan roti untuk dimakan Engkau juga yang siapkan Tuhan. Tapi selama ini hati kami masih belum rela, sulit untuk memberi ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa mengubahkan hati kami semua, supaya kami semua memiliki hati yang rela untuk memberi. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Memang tidak ada batasan jumlah berapa yang harus kami beri. Tapi firman-Mu katakan pada pagi hari ini bahwa kami perlu memiliki hati yang rela. Hati yang mau melepaskan segala sesuatu ya Tuhan. Untuk bisa memberi kepadamu. Memiliki hati yang rela memberi seperti untuk Engkau. Meskipun kami beri kepada teman-teman saudara kami di muka bumi ini. Tapi kami memiliki hati yang rela memberi seperti untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Benih bisa Engkau siapkan. Tanah yang menumbuhkan bisa Engkau siapkan Tuhan. Bahkan makanan untuk kami makan bisa Engkau berikan. Tapi hati yang rela untuk memberi, itulah yang Engkau cari dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kami memberikan hati kami, supaya hati kami memiliki hati yang rela untuk memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.